Ancaman, potensi konflik yang tak terbendung, gencatan senjata, perlindungan terhadap aset negara, prediktif hingga antisipatif. Semuanya dalam hitam putih pemilu serentak tahun 2024. Kabupaten Luwu Utara merupakan satu dari 514 daerah di 34 provinsi di Indonesia yang turut serta dalam pemilu serentak yang digelar pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Meski tidak masuk sebagai daerah yang berpotensi konflik tinggi, namun pentingnya mitigasi di sektor keamanan menjadi perhatian penting, khususnya bagi TNI dan Polri. Sementara itu, sebagai bagian inti dari penyelenggaraan pemilu 14 Februari tahun 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum khususnya Kabupaten Luwu Utara tentu menjadi aset penting yang harus mendapatkan perhatian dan perlindungan ekstra demi terwujudnya pemilu yang aman, damai, dan sejuk. Operasi Mantap Berata yang digaungkan oleh kepolisian dalam memasuki tahapan pemilu tahun 2024 pun harus dimatangkan, mulai dari kesiapan personil hingga sarana dan prasarana. Salah satunya dengan melakukan simulasi pengamanan kota untuk mengantisipasi segala bentuk potensi konflik yang bisa saja terjadi. Diawali dengan apel kesiapan personil yang dipimpin langsung Kapolres Luwu Utara AKBP Galih Indragiri SIK, digelar di depan kantor KPU dan disaksikan oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Utara. Selanjutnya, adegan per adegan pun dimulai. Diawali dengan suasana di kantor KPU Kabupaten Luwu Utara, di mana Kasatgas Preemptif dalam hal ini Kasat Intel menerima informasi jika ada sekelompok massa yang akan melakukan aksi unjuk rasa di kantor KPU Luwu Utara yang dipicu oleh adanya dugaan kecurangan oleh petugas KPPS di Masamba. Informasi yang diperoleh dari Kasatgas langsung ditindaklanjuti oleh Kapolres Luwu Utara dengan meminta seluruh personil untuk berjaga di sekeliling kantor KPU, disusul dengan pengarahan oleh masing-masing pengendali lapangan. Tiba di lokasi unjuk rasa, massa dan Padal bertatap muka untuk melakukan negosiasi. Padal yang ditunjuk meminta massa agar melakukan unjuk rasa secara damai. Massa yang sebelumnya tenang akhirnya memancing keributan. Massa mulai memancing personil dengan membunyikan suara motor secara brutal. Tuntutan korlap yang meminta KPU untuk melakukan penghitungan suara secara ulang dilontarkan secara emosi hingga memicu ketegangan di antara keduanya. Ketegangan yang mulai terjadi membuat tim Dalmas akhirnya mengambil tindakan dengan membentangkan tali Dalmas. Penggunaan tali Dalmas sendiri sudah sesuai dengan sebagaimana dimaksud pada Perkap nomor 16 tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa. Jumlah massa yang semakin bertambah hingga personil yang semakin terdesak menunjukkan aksi provokatif dari para pengunjuk rasa hingga dilakukanlah lapis ganti dari Dalmas awal ke Dalmas lanjut. Dalmas lanjut sendiri merupakan personil Polres Luwu Utara yang dibentuk dan dilatih khusus untuk mengamankan aksi unjuk rasa. Dalmas lanjut dilengkapi dengan tameng fiber yang akan menjadi proteksi diri saat melaksanakan tugas pengendalian massa di lapangan. Dalmas lanjut juga bertujuan untuk membubarkan massa yang dilengkapi dengan tameng fiber yang akan menjadi proteksi saat melaksanakan tugas pengendalian massa di lapangan, serta membentuk formasi bersaf di belakang Dalmas awal untuk melakukan lapis ganti. Perkuatan demi perkuatan, peralihan dan pergantian baik dari sisi kiri maupun kanan terus dilakukan. Negosiasi yang berakhir tegang akhirnya berujung penyemprotan water cannon oleh petugas lantaran dipicu oleh aksi anarkis pelemparan kepada petugas dan pembakaran ban. Eskalasi massa yang terus melonjak membuat Danki Dalmas lanjut terus memerintahkan penembak untuk mengarahkan gas air mata ke arah massa. Meski demikian, massa tak terurai namun terus bergerak maju mendorong personil. Aksi dorong-mendorong pun terjadi antara personil dan juga pengunjuk rasa. Upaya untuk mengurai massa pun tidak dihiraukan oleh para pengunjuk rasa.
Bahkan aksi yang dilakukan semakin memprovokasi. Situasi yang semakin memanas membuat Danki Dalmas lanjut melaporkan situasi genting tersebut kepada Kabak Ops selaku Karendal Ops untuk diteruskan kepada Kapolres Luwu Utara selaku Ka-Ops-Res untuk meminta perkuatan Satgas tindak dari PHH Satbrimob Batalion Developer Polda Sulawesi Selatan yang telah disiagakan sebelumnya. Kapolres Utara pun menghubungi Kapolda Sulsel untuk meminta bantuan pasukan tindak dari PHH Brimob. Selanjutnya Dandion Desa Pelopor Brimob Polda Sulawesi Selatan selaku Kasatgas tindak mengambil alih komando dan memimpin tahapan demi tahapan. Tahapan pendorongan dilakukan oleh Danki PHH Brimob dengan backupan dari Dalmas Lanjut 1 Samapta Polres Luwu Utara. Namun, tindakan massa malah semakin anarkis. Sehingga Danki PHH Brimob melanjutkan tahapan penindakan dengan menembakkan water cannon ke arah massa. Hal ini bertujuan untuk memecah konsentrasi massa dan diharapkan dapat membubarkan diri. Hanya saja massa yang semakin terprovokasi tidak menghiraukan himbauan tersebut dan bertindak lebih anarkis lagi. Tahapan juga kembali dilakukan dengan menembakkan gas air mata ke arah massa. Tidak ingin membubarkan diri, massa yang anarkis akhirnya membuat Danki PHH Brimob memerintahkan tim penangkap untuk melakukan penangkapan terhadap massa yang dianggap menjadi provokator. Setelah penangkapan dilakukan, pendorongan juga kembali dilakukan oleh pasukan PHH Brimob hingga massa semakin terdesak kemudian mundur dan membubarkan diri. Situasi pun dinyatakan kondusif. Danki PHH Brimob kemudian memerintahkan pasukan dan PHH Brimob untuk kembali. Namun, penyelidik intelijen kembali memberikan informasi jika massa yang telah membubarkan diri akan kembali ke kantor KPUD dengan membawa senjata tajam dan akan dilakukan pengerusakan serta menyandra komisioner KPUD. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kasatgas untuk memerintahkan tim escape dan tim detasemen 45 anti anarkis untuk bersiap-siap menuju kantor KPUD. Detasemen 45 anti anarkis sendiri adalah pasukan reaksi cepat yang dimiliki oleh Korps Brimob Polri yang diciptakan untuk menanggulangi demonstrasi anarkis dengan tetap menggunakan prosedur yang benar dan sesuai dengan perundang-undangan. Di sisi lainnya, sejumlah massa yang membawa senjata tajam telah tiba di sekitar kantor KPUD dan kemudian bertindak anarkis dengan melakukan pelemparan pada kantor pemerintahan. Bersamaan dengan aksi tersebut, tim escape dari Batalion Desa Pelopor Brimob Polda Sulawesi Selatan telah tiba di kantor KPUD, kemudian bergerak cepat untuk mengevakuasi komisioner KPU beserta staf menuju Polres Luwu Utara. Pemberlakuan tindakan tegas yang terukur akhirnya membuat massa terpecah belah dan meninggalkan TKP. Selanjutnya, Komandan Detasemen 45 Anti Anarkis memerintahkan tim medis untuk melakukan evakuasi dan pertolongan terhadap massa yang tertembak menuju rumah sakit terdekat. Penanganan demi penanganan akhirnya berbuah situasi yang kondusif. Satbrimob bersama dengan seluruh Satgas Res Luwu Utara melaksanakan cooling system dengan melakukan patroli dialogis dalam rangka memulihkan situasi Kamtipmas, di mana seluruh personel Polres Luwu Utara turut serta dalam proses pemulihan situasi ini. Cooling system yang dilakukan menggambarkan situasi Kabupaten Luwu Utara yang benar-benar dinyatakan aman dan kondusif hingga personil Satbinmas memberikan informasi kepada masyarakat bahwa situasi telah kondusif dan masyarakat dapat beraktivitas seperti biasanya. Dengan situasi yang telah dinyatakan kondusif, cooling system yang telah dilakukan, seluruh personil pun melakukan kegiatan konsolidasi yang kembali dipimpin oleh Kapolres Luwu Utara. Jadi seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya kegiatan kita sore hari ini kita bisa menjatuhkan persepsi, minimal kita bisa memberikan gambaran secara luas kepada rekan-rekan dari Forkopimda dan juga instansi terkait termasuk di KPU ataupun dari Bawaslu,
di mana kegiatan kita sore hari ini sangat luar biasa ya, dengan dukungan penuh dari Batalion D Pelopor Satrimob Polda Sulawesi Selatan ini menjadi lebih hidup. Ya, jadi seperti harapan kita bersama bahwasanya kegiatan sore hari ini kita harus memiliki output yang bisa dibanggakan ya, khususnya oleh kita yang ada di Kabupaten Luwu Utara ini, karena tidak semua tempat bisa melaksanakan hal yang sama. Dan dalam pelaksanaannya tadi kita lihat sendiri itu sangat baik ya, dari tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan ini sudah sesuai dengan protap yang ada. Namun demikian ada kekurangan-kekurangan yang mungkin bisa dilengkapi di kemudian hari. Seperti contoh tadi ada skenario terbakarnya gedung DPR. Di situ seharusnya dari damkar itu juga harus kita libatkan. Dan juga dari Satpol PP di situ juga memiliki peran penting nantinya dalam melakukan pengamanan di internal kantornya masing-masing, sehingga harusnya itu semua ikut di dalam kegiatannya. Ya, jadi harapan kami ya sebagai program fungsi keamanan, kita berharap pelaksanaan kegiatan pesta demokrasi ke depan bisa berjalan dengan aman, tertib dan lancar, jujur dan adil ya, sesuai harapan dan perintah dari Bapak Presiden kita. Dan kami harapkan di Kabupaten Luwu Utara ini juga masyarakat bersatu padu menggunakan hak pilihnya pada saat hari H ya, tanpa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, apabila ada kekurangan-kekurangan ataupun kesalahan-kesalahan ataupun ada pelanggaran-pelanggaran, itu ada tempatnya tersendiri, bisa dilaporkan pada Bawaslu untuk ditindaklanjuti. Sehingga kita himbau ya, tidak ada demonstrasi yang memang benar-benar terjadi seperti yang kita contohkan pada sore hari ini. Kami semua sudah sepakat ya, dari Bawaslu, dari KPU, kita harus profesional dalam pelaksanaan tugas kita masing-masing. Ya, yang salah kita katakan salah, kita tindak ya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Persiapan untuk kita konsolidasi. Sebelum konsolidasi silakan. Segala sesuatu itu harus dikoordinasi. Pemohon sampah yang apalagi kalau melibatkan beberapa pihak, maka koordinasi menjadi kata kunci. Kita datang bersih dan Semua kembali juga kan bersih. punya peran masing-masing, tapi kalau tidak dikoordinir dengan baik, maka saya yakin semuanya akan berantakan. Nah, hari ini kita melihat betapa koordinasi itu menjadi penting dan diperagakan, diperlihatkan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Saya kira untuk KPU, tadi saya sudah sampaikan kepada masing-masing komisioner untuk mampu menjaga diri masing-masing. Jadi ada self defense ya. Kemudian kepada Polri, kemudian Brimob misalnya dalam hal ini, saya kira tetap dipertahankan saja kerjasama selama ini ya. Karena dari simulasi kelihatan betul ada kerjasama yang baik ya. Saya mohon ini ditingkatkan tentu demi keamanan dan kenyamanan masyarakat Luwu Utara di dalam melakukan pesta demokrasi. Mitigasi adalah upaya awal untuk bersama-sama menjadikan pemilu tahun 2024 sebagai sarana integrasi bangsa. Terwujudnya pemilu yang aman, damai, dan sejuk adalah saksi kerjasama yang baik dari seluruh pihak yang terlibat. Mari songsong pemilu serentak 14 Februari tahun 2024. Bersama rakyat, awasi pemilu, dan bersama kita gunakan hak pilih kita. Karena satu suara menentukan masa depan Indonesia.